Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Lia Walia, yang kemarin baru aja ngejelasin tentang materi analisis regresi linear sederhana di pertemuan ke-13. Nah, kali ini aku mau ngejelasin tentang materi analisis regresi linear berganda di pertemuan ke-15. Sebelumnya, ini adalah tugas dari Statistika Ekonomi Inferensial dari Ibu dosen pengampu kami, yaitu Bu Syifa Pramudita Fadilah SST MKM dan Ibu Sri Listiani SSI MM. Sebelumnya kami itu dari kelompok 4. Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Lia Walia. Ada Bang Rudi Jamaludin, Kamaulana Yusuf Asyidik, Kamita Amalia, dan juga Mbak Murhayani. Oke, dari sekian banyak data, setelah kami menelusuri beberapa pedagang, akhirnya kita mengambil judul, yaitu pengaruh harga teh poci terhadap permintaan di Jalan Runggowaluyo, Sinarbaya, bulan November tahun 2022. Nah, apa sih perbedaan antara regresi linear sederhana dan berganda? Untuk regresi berganda hari ini, yang materi regresi linear berganda itu menggunakan 3 ciri-cirinya. Ada variabel X1, X2, dan variabel Y. Untuk variabel X1 itu sendiri, itu kita ambil harga teh poci. Es teh pocinya itu ada 2. Ada yang Rp4.000 dan Rp5.000. Nah, untuk variabel X2-nya itu adalah pendapatan pembelian. Untuk variabel Y yaitu permintaan pembeli. Nah, berikut adalah data Excel yang sudah kita dapat. Data mentahnya itu adalah X1, X2, dan Y. Nah, di situ ada beberapa tabel data X1Y, X2 pangkat 2, X1 pangkat 2, Y pangkat 2, X1, X2, dan X2Y. Itu kalian bisa diperoleh. Yang pertama, untuk mencari X1Y, kalian tinggal menggunakan rumus sama dengan, kalian klik X1 kolom yang pertama yang berjumlah 4, lalu dikali, kali itu jumlah bentuk dalam Excelnya itu adalah bintang, lalu klik kolom Y yang berjumlah 6, setelah itu enter, maka akan muncul jumlahnya 24. Setelah itu kalian langsung seret angka dari 24 ke bawah sampai ke data ke N suku N itu adalah 30, maka nanti langsung muncul semuanya. Begitu juga kalian akan mencari X2 pangkat 2. Caranya itu adalah X2. Nah, kalian di kolom X2 pangkat 2 itu, di kolom pertamanya itu tulis rumus sama dengan, lalu klik X2 dalam jumlah 2 di kolom pertama, lalu kalian kutipkan pangkatnya 2. Setelah itu kalian enter, maka akan muncul jumlahnya 4. Setelah itu kalian geret dari kolom pertama X2 pangkat 2 sampai ke N30 atau kolom ke-30, maka nanti akan muncul semua jumlahnya dari data N1 sampai 30. Nah, untuk bagaimana mencari X1 pangkat 2 sama seperti tadi, tapi ini kalian langsung klik yang data X1 yang pertama, bukan X2 tapi X1. Untuk Y pangkat 2 juga sama, kalian langsung buka rumusnya sama dengan Y pangkat 2, lalu enter. Setelah itu kalian geret ke bawah, maka akan muncul semua jumlahnya. Untuk X1, X2, itu apa sih X1, X2? X1, X2 itu adalah kalian langsung merumuskan sama dengan klik X1 dan ketik bintang, lalu klik X2, lalu tekan enter. Setelah itu akan muncul jawabannya atau jumlahnya. Setelah itu kalian geret ke bawah sampai ke data 30. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih cari X2Y? X2Y itu adalah X2 dikali Y. Nah, maka rumus untuk di Excelnya itu sama dengan, kalian klik X2, lalu klik ketik bintang, bintang itu artinya kali, lalu klik kolom Y yang pertama. Setelah itu kalian enter, maka akan muncul semua jawabannya atau jumlahnya. Nah, untuk mencari jumlah bagaimana? Agar tidak satu persatu, kalian langsung saja klik di jumlah X1 atau sigma. Nah, sama dengan kalian langsung ketik sum. Setelah ketik sum,
kalian geret dari kolom pertama suku ke N1 sampai ke 30, setelah itu enter, maka akan muncul jumlahnya 136. Nah, gimana bisa diketahui dari X2Y, X1Y, X2 pangkat 2, X1 pangkat 2, Y pangkat 2, dan X1, X2, X2Y? Kalian bisa langsung geret aja dari jumlah atau sigma X1, geser ke kanan sampai ke ujung X2Y. Nah, maka nanti akan muncul semua jumlahnya. Setelah itu, slide selanjutnya. Dalam analisis hubungan regresi linear berganda, itu ada dua hubungan. Yang pertama hubungan parsial, hubungan simultan. Apa sih bedanya hubungan parsial dan hubungan simultan? Untuk hubungan parsial itu sendiri, parsial yaitu bercabang atau banyak sekali yang dipengaruhi. Nah, contohnya ini. Di situ tertera panah bagan, yaitu yang pertama pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X1 terhadap X2. Nah, untuk hubungan simultan itu hanya satu yang terpengaruhi, yaitu X1 dan X2 terhadap Y. Nah, untuk saya sendiri akan menjelaskan mengenai hubungan simultan. Nah, untuk hubungan simultan itu hanya terpengaruhi untuk satu pengaruh, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap si Y. Nah, untuk slide ini hubungan simultan. Nah, saya sendiri menggunakan Excel. Di sini itu menjelaskan tentang persamaan regresi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali rumus. Ada A. Gimana untuk mencari rumus A? A itu sama dengan N sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Nah, untuk mencari A ini, N itu adalah suku. Sukunya tadi jumlahnya ada 30, maka dimasukkan 30 dari tabel ini nih, data Excelnya. Lalu untuk sigma X1 kali Y, kalian tinggal masukkan, yaitu 621. Nah, di sini kalian bisa lihat X1 ya yang tadi kita sudah cari. Nah, di sini ada 621 dari data Excel. Setelah itu dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Nah, sigma X1-nya itu lihat di data Excel tadi berjumlah 136 dikali 141. Nah, 30 dikali 621 itu sama dengan 18.630 dikurang tadi 136 dikali 141, yaitu 19.176 yang berjumlah minus 546. Nah, untuk di rumus B ini ada sedikit perubahan karena ada kesalahan. Rumus B itu sama dengan N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Jadi beda ya antara X2 kuadrat dan sigma X2 yang dikuadratkan. Kita lihat kembali ke data Excel yang tadi sudah kita hitung. Nah, untuk N itu masih tetap 30, jumlah sukunya 30 dikali X2 kuadrat yang tadi kita sudah hitung di atas tabel, itu 460 dikurang sigma X2 yang dikuadratkan, berarti 112 pangkat 2. Berarti 112 dikali 112 itu sama dengan 12.544. Nah, untuk 30 dikali 460-nya itu sama dengan 13.800. Nah, maka setelah dijumlah itu jumlahnya adalah 1.256. Untuk mencari C, gimana mencari C? Untuk rumus C itu sama tetap N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2. Nah, bagaimana? Kita lihat lagi kembali ke tabel Excel yang tadi di atas yang sudah kita hitung. Kita masukkan N-nya 30, jumlah sigma X1 X2-nya 513 kita masukkan, dikurang sigma X1-nya tadi 136 dikali sigma X2-nya 112. Maka kita jumlahkan semuanya. 30 dikali 513 hasilnya 15.390 dikurang 136 dikali 112 itu 15.232, maka jumlahnya ada 158.
Untuk rumus D, bagaimana untuk mencari rumus D? Di situ tertera N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. Nah, untuk N kita masukkan 30, jumlah sigma X2Y nya 520. Nah, dikurang 112 dikali 141. Nah, jumlah 30 dikali 520 itu adalah 15.600 dikurang 15.792. Nah, hasilnya adalah minus 192. Untuk yang E, bagaimana mencari rumus yang E? Untuk sebelumnya, maaf, untuk yang E itu ada kesalahan rumus. Yang benar itu adalah N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 yang dikuadratkan. Rumusnya hampir sama-sama yang B, cuman ini yang dicari itu adalah yang X1-nya. Nah, kita masukkan N-nya 30 dikali X1 kuadrat. Tadi adalah yang di atas di tabel Excel adalah 624. Nah, untuk yang X1 yang dikuadratkan berarti X1 itu tadi ada 136 jumlahnya, maka 136 kuadrat yaitu 136 dikali 136 jumlahnya 18.496. Nah, dijumlahkan semuanya. Nah, jumlah akhirnya adalah 224. Untuk yang F, bagaimana untuk mencari F? F itu sama dengan E dikali B dikurang C kuadrat. Ya. E itu adalah tadi yang di atas yang sudah kita ketahui, yaitu 224. Untuk B-nya juga tadi yang baru saja kita hitung, jumlahnya 1256. Jadi 224 dikali 1256 itu adalah 281.344. Nah, untuk 158 kuadrat yaitu 158 dikali 158 yaitu 24.964. Nah, maka jumlahnya semuanya itu adalah 256.380. Nah, untuk sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya itu akan membahas mengenai rumus selanjutnya, yaitu B1, B2, dan A. Nah, untuk B1 ini sama dengan AB dikurang CD dibagi F. Apa itu AB dikurang CD dibagi F? Nah, tadi kita sudah ketahui AB-nya berapa. Nah, A-nya itu tadi adalah minus 546 dikurang B. B-nya itu adalah 1256. Dijumlahkan menjadi minus 60,85776. Nah, setelah itu C-nya berapa? 158 dikali D. D-nya berapa? D-nya itu adalah minus 129. Dijumlah semuanya, maka hasilnya itu adalah minus 336.000 rupiah dibagi 256.380. Nah, setelah yang tadi semua dijumlahkan, ini bisa dilihat ada minus 655.440 dibagi 256.380. Hasilnya B1 nya itu adalah minus 2,556518. Nah, untuk mencari B2 nya bagaimana? Nah, di situ ada jumlahnya sudah tertera, sudah ada rumusnya juga, yaitu D dikali E dikurang A dikali C dibagi F. Nah, sudah diketahui semuanya jumlahnya adalah 0,16873. Untuk A, bagaimana mencari A? Yaitu sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2. Ingat, sigma itu adalah jumlah. Nah, setelah itu dibagi N. Maka telah diketahui adalah hasilnya 15,65961 atau bisa dibulatkan ada 15,7. Nah, next untuk mencari Y. Y ini di atas sebelah kanan, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, Bu, misalkan Kak nggak tahu ini X1 nya berapa dan X2 nya berapa.
Nah, maka nggak usah pusing, kalian nggak usah isi, karena kita tadi tidak mencari X1 dan X2-nya. Maka Y1 sama dengan A-nya tadi berapa? A kecilnya, jumlahnya 15,65961 atau enggak 15,7. Ditambah B1. B1-nya tadi berapa? Minus 2,556518 atau 2,6. Nah, X1-nya berapa? Karena tadi saya sudah bilang X1-nya bila tidak diketahui, maka jangan dimasukkan. Tetap tulis X1 ditambah B2-nya berapa? Tadi sudah dihitung, yaitu 0,16873 atau 0,17. X2-nya berapa? X2-nya tadi sudah dibilang, kalau tidak ada jangan dicari. Karena tadi kita tidak cari X1 dan X2. Maka Y-nya itu sama dengan 15,65961 ditambah minus 2,556518 X1 ditambah minus 0,16873 X2. Oke, selanjutnya kita akan mencari hubungan simultan. Sorry. Selanjutnya kita akan mencari hubungan simultan tentang koefisien determinasi. Nah, di situ sudah tertera rumusnya. R pangkat 2 sama dengan N A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 dikurang sigma Y yang dipangkatkan dibagi N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Ingat, Y kuadrat dan sigma Y dikuadratkan itu beda artinya. Nah, kalian masukkan yang tadi kita sudah cari, dari A-nya berapa, sigma Y-nya berapa, B1-nya berapa, sigma Y X1 dan sigma Y1X itu sama ya. Atau sigma Y X2 dan sigma Y2X itu sama saja. Nah, sudah dimasukkan semuanya di sini. Nah, sudah lihat kalian semua di depan ada yang jumlahnya 0,290777879 itu adalah jumlahnya. Nah, gimana sih mencari atau membaca data yang benar? Nah, kalian itu percuma menghitung dari atas sampai terakhir, semuanya sudah kalian hitung, tapi tidak ada kesimpulan yang jelas atau kalian tidak bisa membacanya dengan baik, itu sama saja salah. Jadi, cara membacanya yaitu harga dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 29,0778%, sedangkan sisanya faktor lainnya itu sebesar 70,922% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang kita tidak teliti. Jadi ada 70,922% yang kita tidak teliti, sedangkan yang kita teliti ada 29,078%. Nah, begitu teman-teman. Untuk next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Murhayani. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Mbak Murhayani. Baik, terima kasih untuk Kak Lia Awalia yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang hubungan simultan koefisien korelasi yang dirumuskan dengan rumus R sama dengan akar dari R pangkat 2, di mana akar R pangkat 2 sama dengan akar dari 0,2907 yang menghasilkan angka 0,5392, yang disimpulkan jika hasilnya positif, variabel X itu akan naik dan variabel Y akan naik. Jika hasilnya negatif, variabel X akan naik dan variabel Y akan turun dan sebaliknya. Jadi, kesimpulannya korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan tepoci pun akan naik. Di sini dijelaskan dengan tabel koefisien korelasi. Jika arahnya ke kiri, itu menghasilkan korelasi negatif, dan jika arahnya ke kanan itu menghasilkan korelasi positif. Dari hasil yang kita teliti
dari data koefisien korelasi itu menghasilkan angka 0,539. Jadi arahnya ke kanan, di mana angka tersebut terdapat di antara angka 0,5 sampai angka 1. Jadi kesimpulannya korelasi tersebut positif dan kuat. Berikut penjelasan yang sudah saya jelaskan dari hubungan simultan koefisien korelasi. Hubungan parsial 1B regresi yang dirumuskan dengan rumus A sama dengan N sigma x1y dikurangin sigma x1 sigma y, di mana A sama dengan 30 dikali 621 dikurangin 136 dikali 141 sama dengan 18.630 dikurangin 19.176 menghasilkan angka min 546. Untuk rumus B sama dengan N sigma x2 pangkat 2 dikurangin dalam kurung sigma x2 pangkat 2, di mana B sama dengan 30 dikali 460 dikurangin 112 pangkat 2 sama dengan 13.800 dikurangin 12.544 sama dengan 1.256. Untuk rumus C sama dengan N sigma x1 x2 dikurangin sigma x1 sigma x2, di mana C sama dengan 30 dikali 513 dikurangin 136 dikali 112 sama dengan 15.390 dikurangin 15.232 sama dengan 158. Untuk rumus D sama dengan N sigma x2y dikurangin sigma x2 sigma y, di mana D sama dengan 30 dikali 520 dikurangin 112 dikali 141 sama dengan 15.600 dikurangin 15.792 sama dengan min 192. Untuk rumus E sama dengan N sigma x1 pangkat 2 dikurangin dalam kurung x1 pangkat 2, di mana E sama dengan 30 dikali 624 dikurangin 136 pangkat 2 sama dengan 18.720 dikurangin 18.496 sama dengan 224. Rumus dari hubungan parsial koefisien korelasi dirumuskan dengan R y x1 sama dengan N sigma y x1 dikurangin sigma y sigma x1 per akar dari N sigma y pangkat 2 dikurangin dalam kurung sigma y pangkat 2 N sigma x1 pangkat 2 dikurangin dalam kurung sigma x1 pangkat 2, di mana R y x1 sama dengan 30 dikali 621 dikurangin 141 dikali 136 per akar dari 30 dikali 819 dikurangin 141 pangkat 2 dikali 30 kali 624 dikurangin 136 pangkat 2 menghasilkan angka min 0,533. Selanjutnya rumus R y x2 sama dengan N sigma y x2 dikurangin sigma y sigma x2 per akar dari N sigma y pangkat 2 dikurangin dalam kurung
sigma Y pangkat 2 N sigma X2 pangkat 2 dikurangin dalam kurung sigma X2 pangkat 2, dimana RYX2 sama dengan 30 dikali 520 dikurangin 141 dikali 112 per akar dari 30 dikali 819 dikurangin 141 pangkat 2 dikali 30 kali 460 dikurangin 112 pangkat 2 ketemu menghasilkan angka min 0,079. Untuk rumus selanjutnya dari koefisien korelasi, yaitu rumus R X1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurangin sigma X1 sigma X2 per akar dari N sigma X1 pangkat 2 dikurangin dalam kurung X1 pangkat 2 N sigma X2 pangkat 2 dikurangin dalam kurung sigma X2 pangkat 2, dimana R X1 X2 sama dengan 30 dikali 513 dikurangin 136 dikali 112 per akar dari 30 dikali 624 dikurangin 136 pangkat 2 dikali 30 kali 460 dikurangin 112 pangkat 2 menghasilkan angka 0,298. Slide selanjutnya, hubungan simultan 3B koefisien determinasi yang dirumuskan dengan R pangkat 2 sama dengan N dalam kurung A sigma Y ditambah B1 sigma Y X1 ditambah B2 sigma Y X2 dikurangin dalam kurung sigma Y pangkat 2 per N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangin dalam kurung sigma Y pangkat 2, dimana R sama dengan 30 dikali 15 dikali 65.961 dikali 141 ditambah min 2 dikali 55.652 dikali 621 ditambah 0,16873 dikali 520 dikurangin 141 pangkat 2 per 30 dikali 819 dikurangin 141 pangkat 2 itu menghasilkan angka 0,29077879. Jadi harga dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 29,0778%, sedangkan sisanya faktor lain sebesar 70,922% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Baiklah, di sini saya terima kasih kepada Teh Nurhayani yang telah menjelaskan materi yang tadi telah disampaikan. Sekarang saya akan menjelaskan data-data yang telah ada di SPSS. Di sini kita bisa melihat ada korelasi antara harga teh poci dengan permintaan adalah minus 0,533. Sementara permintaan terhadap pendapatan adalah minus 0,79. Lalu pendapatan dengan harga teh poci adalah 0,298. Ini sama seperti yang tadi kita hitung ya di Excel. Lalu model summary. Di sini juga ada R square. R square itu adalah 0,291
dan R-nya adalah 0,539. Ini juga sama persis seperti hasil seperti kita hitung manual tadi di dalam Excel. Ini juga ada beberapa data-data lagi. Di sini ada grafiknya, bisa dilihat. Lalu kesimpulannya, persamaan dari permintaan dan pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan teh poci adalah Y sama dengan 15,65961 ditambah minus 2556518 X1 ditambah minus 0,16873 X2. Lalu, baik itu menggunakan metode simultan ataupun korelasi, harga dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebanyak 29,0778%. Sementara ada beberapa faktor lain yang sebesar 70,9222% dan itu tidak kita teliti. Lalu korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan teh poci pun akan naik. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami mengenai materi regresi linear berganda di pertemuan 15, dan terima kasih pula yang sudah menonton di pertemuan 13, yaitu mengenai regresi linear sederhana. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Kami akhir kata dari kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di materi selanjutnya.